Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang Allah muliakan dan insya Allah berbahagia. Bahagia Pak? Ibu bahagia enggak? Harus bahagia. Jangan banyak bersedih. Tapi juga jangan terlalu banyak tertawa. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Kata Allah, tertawanya jangan terlalu banyak, biasa saja, tapi justru harus lebih banyak menangis, terutama ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai turunan, bahwa kita meyakini bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah sampai ajal menjemput, dan itulah barometer seseorang husnul khatimah ataupun tidak. Antara lain ketika akhir hayatnya dia mampu, diberikan kemampuan dan sanggup untuk menyatakan ikrar di dalam hatinya dengan kalimah la ilaha illallah. Turunan dari tauhid tersebut salah satunya adalah mengimani hari akhir. Bahkan seringkali di dalam Al-Quran disebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Bahwasanya orang yang mampu memakmurkan masjid, meramaikan masjid tentu dengan beribadah, tiadalah mereka kecuali yang betul-betul iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Artinya bahwa senantiasa amal-amal itu kemudian dikaitkan antara iman kepada Allah dan penghujungnya adalah iman kepada hari akhir. Begitu juga dengan ibadah sosial, misalnya dalam hadis disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang ia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Hadisnya redaksinya banyak tapi ujungnya berbeda. Misalnya yang pertama, falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamu. Hadis yang lain, falyukrim jarahu, muliakanlah tetangga. Hadis yang lain menyatakan falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik-baik, atau kalau engkau tidak sanggup mengatakan sesuatu yang baik, artinya khawatir menyinggung orang, merugikan orang lain, lebih baik diam saja. Awalnya sama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, tapi ujungnya berbeda. Artinya mau ibadah individual, ibadah sosial, apa saja, ternyata selain dikaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kemudian digandengkan dengan keimanan hari akhir. Dalam beberapa catatan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada pertanyaan, mengapa dia sholat tapi kok korupsi? Mengapa dia sholat bahkan umroh tapi kok menipu? Bahkan uang untuk umrohnya juga hasil menipu. Bahkan yang ditipu bukan satu dua, ratusan. Bahkan dialah yang punya travelnya. Betul nggak? Sudah terjadi kan? Bahkan tidak hanya satu travel, beberapa travel, dan itu diulang beberapa kali. Kasihan rakyat, kasihan umat. Orang yang beribadah umroh ataupun haji tidak semuanya
mereka itu punya uang lebih, tapi mereka setiap hari, setiap waktu menanti karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu mengunjungi Masjid Nabawi, rindu mengunjungi Masjidil Haram, Baitullah, menyisihkan uangnya. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang 30 tahun, Bu. Di Jawa Timur tukang becak 30 tahun. Yang berangkat dengan saya sendiri 2017 itu tukang cuci. Berapa buruhnya tukang cuci? Ya, masuk ke koran Republika kalau tidak salah. Tapi kesabarannya luar biasa. Tiba-tiba datang orang pinter-pinternya kebelinger. Dia nipu, harganya murah begitu ya. Tapi kemudian ya awal-awalnya tepat waktu, lama-kelamaan enak. Dia punya fasilitas, wah mobilnya luar biasa, ke luar negeri. Ternyata apa? Mengorbankan orang tidak bisa berangkat umroh karena uangnya dipakai dia. Na'udzubillahi min dzalik. Kira-kira pertanyaannya, itu yang punya travel muslim apa bukan muslim ya? Muslim. Sholat apa enggak? Sholat. Termasuk, mohon maaf, karena kita mayoritas muslim, kita autokritik kepada diri kita sendiri. Para pejabat dari atas sampai ke bawah itu mayoritas muslim apa enggak? Kira-kira gitu ya. Ya muslim. Yang koruptor itu muslim apa enggak mayoritas? Muslim juga. Maka pertanyaannya tadi, kenapa? Katanya sholat. Allah sudah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang mengerjakan sholat, mendirikan sholat seharusnya, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ternyata ada sholat seseorang yang sholat gitu kan, pulang sholat dia mengambil yang lebih baik daripada miliknya, apa, sendal itu ya. Dia masuk ke masjid sendalnya jelek, begitu keluar masjid ada sendal bagus dia ganti kan gitu, dan tidak bilang-bilang ya. Walaupun dikembalikan, itu kalau dikembalikan ya gosok gitu ya, walaupun gosok itu macam-macam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, atau para pedagang misalnya, katanya muslim, katanya mukmin, tapi kok nggak sholat subuh. Di pasar-pasar itu, kalau Bapak Ibu lewat pasar ya, jam 2, jam 1 mereka sudah di pasar Bapak Ibu. Atau lewat jam 3, pertanyaannya, seberapa banyak yang ngaku muslim, pedagang, penjual itu kemudian sholat subuh? Kenapa demikian? Sebetulnya bisa dihitung kalau kita pakai CCTV misalnya ya, di pasar atau karyawan dan sebagainya. Kadang-kadang mereka merelakan tidak sholat subuh demi untung 100.000, 200.000 dan sebagainya. Sebab kalau tidak dilayani nanti pelanggannya pergi ke warung sebelah, kira-kira begitu, ke toko sebelah dan sebagainya. Padahal dalam beberapa riwayat disebutkan kalau satu kali saja tidak sholat yang 5 waktu itu, dia harus menunggu ya, menunggunya ataupun jembatan Shiratal Mustaqim itu memanjang sampai katanya wallahu alam 100.000 tahun, wallahu alam. Itu kan riwayat begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah kita akan melanjutkan ciri-ciri kiamat sugro. Ini belum kubro, baru sugro. Di dalam hadis sahih disebutkan, ini riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang tanda-tanda kiamat, ini singkatnya karena memang panjang hadisnya. Ini hadis yang populer berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan sebetulnya. Maka beliau menjawab, seorang budak melahirkan majikannya. Ini seorang budak melahirkan majikannya. Apa artinya? Bapak Ibu mohon maaf. Seorang budak melahirkan majikannya memiliki arti bahwa ketika dia punya anak, lalu kemudian anaknya tumbuh besar, dewasa, berhasil, sukses, sementara orang tuanya pendidikannya pun kurang misalnya, kemudian setelah dia sukses ataupun jadi bos, maka kedua orang tuanya disimpanlah di rumah misalnya,
untuk mengurus anaknya, ya, kemudian juga diperintah juga oleh anaknya dan sebagainya. Bahkan yang lebih dari itu diperlakukan seperti, mohon maaf, babu misalnya. Ada yang seperti itu, ada. Kenapa? Dia nggak mau mengeluarkan uang untuk pembantu misalnya. Daripada itu udah orang tua saja, dengan alasan orang tua kita kan sayang sama cucu, biasanya lebih sayang kepada cucu kita. Kalau kepada orang lain kan harus bayar, ya, padahal dia sanggup untuk membayar, tapi kemudian dia memperlakukan kedua orang tuanya seperti khadim ataupun khadimah, seperti pembantu. Kadang-kadang dia marah-marah dan sebagainya. Ini tentu naudzubillahi min dzalik gitu. Bapak Ibu, jangan sampai kita termasuk seperti ini. Adapun orang tua kita sayang kepada anak kita atau cucu, ya, yaitu sebuah anugerah, kan begitu. Tapi bukan berarti selamanya diurus, kan kira-kira begitu. Ada yang memang selamanya diurus begitu, ya. Padahal mungkin orang tua kita sudah lelah letih, rindu dengan cucu itu hanya kali-kali saja. Kalau setiap hari dari pagi sampai malam begitu, kadang-kadang orang tua si anaknya ini dia bekerja, anaknya masih tidur, dia pulang anaknya sudah tidur gitu, ya, nggak ketemu sama sekali, ya ketemunya dengan kakek neneknya begitu. Jadi jangan sampai diniatkan seperti itu, ini akan berbahaya. Justru seharusnya gitu, ya, orang tua itu dimuliakan. Siapa yang akan memuliakan orang tua kita kecuali kita sendiri? Seharusnya orang tua itu dihormati, dibahagiakan, sementara oleh orang lain tidak seperti itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah salah satu tanda kiamat sugro, dan ini sejak dulu pun sudah ada. Kemudian selanjutnya engkau melihat orang-orang tidak lagi beralas kaki. Ya, memang sekarang sudah modern, ya. Zaman dulu mungkin masih sulit dan sebagainya. Apa kemudian maknanya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya masih ingat, ya, orang tua, mungkin nenek kakek dulu pernah berkata, nanti ke depan katanya kita ini sudah jarang bergerak. Satu yang masih saya ingat, manusia itu jarang bergerak, lambat laun. Karena jarang bergerak, manusia itu tambah kecil, Pak. Kenapa? Karena jarang bergerak. Dulu kita mindahin televisi paling tidak 2 meter 3 meter melangkah, Pak. Gini, ya, paling tidak kan. Mau mindahin channel paling tidak. Selanjutnya ada remote, paling tidak dengan remote mencari remote. Tapi kadang-kadang remote dipegang. Ya, sekarang enggak, sekarang tinggal bilang ganti channel, Halo TV, cari sinetron. Gitu. Walaupun sekarang itu TV sudah mulai ditinggalkan. Apa yang dipegang? HP, semuanya di HP. Kalau TV tertentu, ya, karena TV ada di ruang tengah. Sekarang HP lebih parah, Pak. Kenapa lebih parah? Mau tidur yang dipegang HP, bangun tidur yang dicari HP, sedang berjalan masih tetap megang HP. Mau nyebrang, Pak, mau nyebrang masih saja kita melihat HP. Jadi kita ini diperbudak oleh HP. Di Cina tahun berapa, ya? 2000-an, 2000 sekian, ya. Itu banyak kecelakaan gara-gara HP. Menyebrang dan sebagainya gara-gara HP. Dan kita juga tahu ada beberapa kecelakaan anaknya kemana jatuh itu gara-gara orang tuanya juga konsentrasinya kepada HP. Dan HP ini luar biasa, Pak. Kita ini disibukkan, dibingungkan, dikesalkan, dirumitkan oleh anak kita karena anak kita main HP. Tapi kan yang menyediakan fasilitas HP-nya kita sebagai orang tua, dengan alasan kalau sekolah supaya mudah komunikasi, ya. Padahal anak-anak TK, SD sudah kita kasih HP itu. Saya nggak tahu, ya, secara psikologi berapa sih layaknya anak itu megang HP. Ya, kalau kendaraan bermotor itu berapa tahun, Pak? Berapa?
17 ya. Ya, kira-kira begitu, ada standar ya. Artinya seorang anak remaja layak dia mengendarai motor itu usia 17 tahun, itu pun setelah punya SIM, berarti tes ya. Dia tahu rambu-rambu dan sebagainya. Tapi kan berapa banyak orang tua yang disiplin seperti itu? Kebanyakannya masih SD ya. Ini kan supaya kabisa seueur gitu ya. Kemampuannya banyak. Kemudian ada yang disuruh gitu kan. Ya kalau jarak dekat mungkin aman-aman saja. Tapi kalau kemudian anaknya tidak bisa mengendalikan diri, kemudian kecelakaan, nabrak, tertusuk pagar, lalu apa yang terjadi? Ya penyesalan, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian juga selanjutnya adalah penggembala binatang berlomba-lomba saling meninggikan bangunan. Oh, ini juga sudah terjadilah. Kita tahu apa namanya, selain Tower Zamzam juga ada Burj Khalifah ya. Kemudian apa lagi ya? Kalau nggak salah di terakhir itu ada berapa ketinggiannya, sampai tingginya ada yang 500 meter apa ya? 600 meter, saya lupa lagi itu gimana membangunnya gitu ya. Tapi orang bertinggi-tinggi apa namanya bangunan, dan termasuk rumah, mohon maaf, rumah tinggi-tinggi tapi juga apa namanya tertutup, kemudian tidak tahu siapa kanan kita, kiri kita. Padahal dalam fikih itu disebutkan yang namanya tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, ke kanan, ke kiri, 40 rumah itu tetangga. Yang artinya kita harus tahu siapa, kira-kira begitu. Kadang-kadang ada berita, tahu-tahu sudah 1 minggu wafat Pak, nggak ketahuan ya. Ada kan berita beberapa kali saya dengar di televisi itu, apa namanya, tidak tahu. Padahal mungkin ada ciri-cirinya, kira-kira begitu ya. Kalau akrab mestinya tahu isi rumahnya, apa namanya, penghuninya wafat sudah 1 minggu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, selain pertanyaan kan begini, bangunan tinggi-tinggi itu tujuannya untuk apa? Apakah hanya eksistensi, atau di situ ingin disebut hebat, atau wah, atau tanda kemajuan, atau ekonominya menunjukkan ekonomi suatu negara atau suatu daerah atau suatu kelompok atau seseorang individu itu hebat misalnya. Apakah seperti itu atau tidak? Lalu kita juga tahu efek dari apa, rumah kaca ya, yang apa Pak, bisa lapisan ozon ya, apa namanya, ya merusak lah ya, merusak lapisan ozon sehingga terjadi apa, pemanasan global ya. Selain pohon-pohon juga ditebangi dan sebagainya. Tapi kan kalau kita perhatikan, mohon maaf ya, di kota-kota besar, Jakarta misalnya, siapa yang memiliki rumah kaca itu? Apakah mereka tidak pintar? Pintar, kan gitu. Dan saya agak heran begini Bapak Ibu, mohon maaf. Coba kita berpikir ya. Itu kaca. Setelah kaca, di dalamnya ada apa Pak? Hordeng ya, ya kan? Hordeng. Sebetulnya kaca itu untuk apa sih? Kalau saya ya, bahwa ketika kita dikasih jendela kaca itu kan tujuannya kalau siang hari supaya lampu listrik itu dimatikan, supaya cahaya masuk. Tapi kan ini enggak. Coba Bapak Ibu perhatikan saja, masuk ke gedung itu, ya. Setelah kaca, gardennya ditutup, itu siang hari, lampunya nyala, betul nggak? Ya kan? Jangan jauh-jauh lah, tempat saya bekerja juga sama. Saya nggak tahu gimana ini mental para pegawai ya. Mentang-mentang yang bayar pemerintah, mentang-mentang ya, pemerintah berarti kan rakyat ya. Itu lampu-lampu itu begitu pagi nggak ada yang matiin Pak. Ya, pantas kalau dia 1 bulan bisa bayar sampai miliaran untuk lampu itu. Artinya nggak ada penghematan. Mungkin dia bilang, bukan saya yang bayar, gitu ya. Jadi nggak ada rasa memiliki dan sebagainya. Padahal itu kan penghematan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau tujuannya bermewah-mewahan, bermegah-megahan, jangan-jangan masuk ke alhaakumut takatsur, ya, supaya ingin disebut wah, mewah dan sebagainya. Wallahu alam.
Kemudian selanjutnya, di antara tanda-tanda kiamat sugro adalah dicabutnya nikmat waktu. Maka waktu itu seolah-olah berputar cepat, sangat cepat, tahu-tahu. Kan gitu ya, kita juga sama, rasanya baru kemarin kok sekarang sudah bertemu kembali. Sangat cepat waktu itu. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, seandainya umat Islam ini mengamalkan surah Al-Asr saja, yakfi lakafa, tentu akan cukup untuk memanage, mengatur, mengelola kualitas hidupnya. Kenapa? Karena semuanya kembali kepada waktu. Orang kalau tidak menghargai waktu, menghambur-hamburkan waktu, tidak disiplin dan sebagainya, bagaimana kemudian dia akan melanjutkan masa depannya? Kan mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak kita, remaja kita itu kan, kenapa dek nggak ke masjid berjamaah dan sebagainya? Nanti sajalah gitu kan. Ketika bekerja kan sibuk, alasannya sibuk, padahal bekerja ada waktunya. Kira-kira begitu. Nanti saja kalau sudah pensiun. Kalau sudah pensiun ya memang iya, seharusnya kan begitu. Kalau sudah pensiun nggak ke masjid, nggak beribadah, mau ngapain kan gitu ya. Allah mencintai orang tua yang beribadahnya bagus, ya, ke masjid berjamaah dan sebagainya. Tapi Allah lebih mencintai seorang pemuda yang hatinya bertautan dengan masjid. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebab kalau kita tidak meregenerasi Masjid Fathul Ummah ini sampai kapan berisi, ya kan? Bapak Ibu, suatu saat kita, kawan-kawan kita satu demi satu akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak punya regenerasi untuk memamurkan masjid ini, mohon maaf, mungkin 1 abad 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang, apakah masjid ini masih ada atau sudah tiada? Wallahu a'lam. Kenapa? Makanya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa. Du'afa itu saja, surah An-Nisa itu. Harus khawatir, harus takut kalau kita meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah apa? Lemah iman. Ya, semuanya sibuk kerja, sibuk belajar, lalu kapan beribadahnya? Padahal ya semua kita tahu, kalau bekerja rata-rata pukul 7 kan, kalaupun berangkat ya tergantung daerahnya begitu ya. Masa kalau dekat nggak bisa sholat subuh berjamaah, kalau zuhur masih di kantor, kira-kira kadang-kadang di kantor juga nggak bisa berjamaah Pak. Tapi kalau makan berjamaah kok bisa? Ya, sholat berjamaah nggak bisa Pak, tapi kalau makan berjamaah bisa kan? Kira-kira begitu. Sholat asar nanggung pulang, kira-kira gitu ya. Nah, standar bekerja ini kan berapa jam? 8 ya Pak ya? 8 jam, tanggung pulang, kan gitu ya. Begitu sampai maghrib di rumah, padahal jam 5 udah nyampe rumah itu ya, capek, isya ngantuk, kan gitu ya. Karena kalau mental generasi kita manja seperti itu, nggak ada daya juangnya, repot nanti. Maka Bapak Ibu mau tidak mau kita harus memaksa, memang harus dipaksa supaya terbiasa ya, dipaksa supaya terbiasa. Anak-anak kita aja, walaupun saya memperoleh informasi juga, katanya di beberapa daerah tertentu sudah nggak ada pemuda-pemudanya. Kenapa? Karena sekolahnya di luar kota gitu kan. Akhirnya krisis Pak, krisis anak-anak muda gitu ya. Ya sudah, anak kecil juga nggak apa-apa. Oh, ada anak kecil tapi diusir. Kenapa diusir? Kalau sholat berisik. Emangnya Bapak Ibu kalau kita sholat nggak ada anak itu bisa khusyuk gitu ya? Akhirnya anak-anak itu nggak mau lagi main ke masjid. Kenapa? Oh, kalau ke masjid pasti diusir gitu ya, karena mengganggu. Bapak Ibu namanya juga anak-anak kan gitu ya, nggak apa-apa, tinggal kita amankan saja. Gimana caranya? Si anak dipegang sama orang tuanya, berarti orang tuanya harus ke masjid. Jangan biarkan anak-anak gabung dengan anak-anak, pegang anak itu paling tidak beberapa menit atau beberapa waktu ketika akan sholat. Ya sebelum sholat dia main, setelah sholat silahkan main, tapi qobliyah sholat sampai ba'diyah harus kita pegang.
Ya, misalnya sholat Jumat gitu ya. Jangan kita asyik sendiri, ingin khusyuk, berarti kita sebagai orang tua ego, Pak. Ya, karena kita ingin khusyuk dan sebagainya. Sementara anak-anak dibiarkan gaul dengan anak-anak lain yang belum tentu akhirnya terdidik dan sebagainya. Nah, itu kira-kira begitulah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini waktu ini cepat sekali berlalu. Karena cepat berlalu, maka kita harus merencanakan semuanya. Dan ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tugas kita ini diciptakan oleh Allah, intinya tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sudah jelas beribadah, puasa dan sebagainya, belajar beribadah, bekerja juga beribadah, bersilaturahmi juga beribadah, menengok yang sakit juga beribadah. Maka saya pernah bilang, Pak santri itu, nanti kita kali-kali studi tour itu jangan ke gunung dan sebagainya. Kira-kira kalau kita diperbolehkan ke UGD lah, ya melihat orang yang sedang sakit gitu ya, kecelakaan dan sebagainya. Maksudnya supaya apa? Supaya bersyukur. Atau kali-kali kita silaturahmi ke saudara kita yang nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara dan sebagainya. Maksudnya supaya apa? Supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innal insana khuliqa halu'a. Memang betul manusia diciptakan berkeluh kesah. Ada masalah, berkeluh kesah, resah, gelisah, baperan, mentalnya mental tahu apa mental tempe, Pak. Ya, dibentak sedikit, pundung, ya. Pundung apa Pak bahasa Indonesianya? Ya, pundungan gitu ya. Ya, nggak kuat gitu mentalnya. Bekerja di pekerjaan kan pasti ada gesekan, Pak ya. Ada gesekan, keluar, dia masuk lagi karena memang pintar orangnya, mudah diterima, masuk lagi ke perusahaan yang lain, gesekan lagi, keluar lagi. Itu selamanya akan begitu itu kalau mentalnya begitu. Ya karena hidup ini kompetitif. Makanya kata Pak Yusuf Kala, sekarang kan nggak ada ranking ya. Nah, ini justru melemahkan generasi. Kenapa? Anak ketika masuk itu, wah belajar biasa aja lah, nanti juga lulus semua, nggak ada yang nggak lulus, gitu ya. Padahal sebetulnya kompetitif itu penting lah. Bapak Ibu ini kan pemenang ya. Ketika mohon maaf dari air mani orang tua kita itu kan banyak, itu kompetisi itu, ya kan? Kompetisi ya, inilah kita ini yang menang-menang ini, kira-kira begitu. Jadi itu sudah sunatullah sebetulnya. Tapi kemudian karena sistemnya ya seperti ini, akhirnya karena kita ingin niru luar negeri, padahal luar negeri belum cocok juga dengan di kita kan, karena harus menyesuaikan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena sekarang syuruknya itu hampir 5:30 ya, saya percepat. Selanjutnya di antara tanda kiamat sugro adalah banyaknya kaum wanita, sedikitnya kaum pria. Kalau tidak salah ya Bapak Ibu, mohon diluruskan, perang dunia itu laki-laki yang terbunuh itu lebih dari 1 juta Pak ya, 2 juta atau berapa itu, kayaknya lebih lah ya. Tapi yang perempuannya kan nggak ikut, kira-kira begitu ya, walaupun ada korban. Di dalam hadis sebutkan, sesungguhnya di antara tanda kiamat itu ilmu diangkat, bukan ilmunya yang nggak ada. Ilmu mah di Google AI ya, artinya di komputer di wah tinggal kita ngomong saja udah muncul teori-teori begitu ya. Justru yang nggak ada itu adalah contoh. Jadi anak-anak kita itu bingung karena nggak ada contoh. Kalau narasinya ada, tapi contohnya nggak ada, Pak. Mohon maaf bapak-bapak yang merokok ini ya, ya silahkan saja. Tapi dalam rangka pendidikan kita kepada anak, janganlah kemudian kita menawarkan, kira-kira gitu ya, bahkan dikasih jatah anak itu, nih buat kamu. Kenapa? Memang belum intinya, selain memang merusak kesehatan, tapi kurang bagus, kira-kira begitu. Jadi biarkan anak tumbuh, dia punya jiwa sehat dan sebagainya. Jangan sampai diajarkan sesuatu yang kan secara umum kan nggak bagus ya, walaupun dibolehkan, tapi ternyata kan itu harus tempat tertentu. Di tempat pendidikan kan nggak boleh, di bandara ya, bahkan di bandara itu ada tempat khusus Pak ya, tempat khusus ya, kalau mau ya di situ saja, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi ilmunya banyak tapi contoh nggak ada.
Ya siapa yang contoh itu? Gitu kan? Ya ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya ulama itu adalah yang paling takut kepada Allah. Jadi secara sederhana begini Bapak Ibu, saudara-saudara kita kan ada yang, mohon maaf ya, jarang ke masjid. Bapak Ibu sering ke masjid, maka yang sering ke masjid harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering ke masjid ada yang pengurus masjid, ada yang bukan. Maka yang pengurus masjid seharusnya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pengurus masjid ada yang punya ilmu agama, ya ada juga yang biasa-biasa. Maka yang berilmu agama harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ulama itu harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian banyaknya kebodohan. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Jadi sekarang ini mohon maaf, yang penting viral, ya, retorikanya bagus, bahasanya bagus, tapi motivator sebetulnya. Dia tidak paham agama, tapi dia motivator. Makanya lalu dia bilang begini, yang penting perilakunya bagus, yang penting jujur, nggak apa-apa, nggak pakai hijab juga, nggak apa-apa, aurat terbuka juga, yang penting perilakunya saja bagus. Kira-kira gimana Pak? Pakai kerudung itu, orang yang nggak muslim tinggal dikerudungin sudah selesai. Nah, itu kan nggak paham sebetulnya ya. Ini khawatir juga begitu. Padahal Bapak Ibu, nah saya pernah juga ada Kapolres bilang begini, Ustaz, istri saya belum pakai hijab, belum pakai kerudung, belum tutup aurat. Kenapa? Karena katanya nanti aja deh kalau sudah bisa nggak ngomongin orang. Gitu jawabannya. Kalau udah bisa nggak ngomongin orang, baru mau pakai hijab. Kalau sudah bisa jadi orang baik, baru pakai hijab. Mohon maaf Bapak Ibu, kan sekarang terbalik ya. Terdakwa itu Pak, dia sebelumnya nggak pakai hijab, begitu jadi terdakwa pakai kerudung, betul nggak? Ya. Peci ini memang bukan ciri muslim, atau nggak ada hadisnya sebetulnya kan, yang ada imamah. Dia sebelum terdakwa nggak pakai, begitu terdakwa pakai peci. Tapi pada umumnya di Indonesia ini ciri diantaranya gitu ya, ciri umum muslim itu ya pakai kope. Walaupun ini tradisi ya, menteri-menteri walaupun tidak beragama Islam tetap pakai kopiah kan gitu ya, budaya lokalnya kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, apalagi banyaknya perzinahan. Nikah nggak mau, ya, nikah dini malah ditangkap, tapi berzina enggak, kan gitu, dipersulit, ya. Nah, kita tahulah siapa Syekh Puji itu di penjara ya, gara-gara menikahi, sekarang masih istrinya ya, usia berapa itu? SMP ya kalau nggak salah, SMP apa SD Pak? Ya, Siti Aisyah itu menikah usia 9 tahun dengan Nabi, dipergauli usia berapa? 12 tahun ya, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan kita juga tahu dari budaya kita dulu lulusan SD menikah ya. Nah, dulu. Oh itu kan dulu. Lalu kenapa nggak boleh nikah dini? Oh banyak perceraian. Kira-kira gitu. Jawabannya kan? Banyak perceraian. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, dipikir-pikir ternyata yang bercerai sudah 10, 20, bahkan 25 tahun bercerai juga ada gitu kan. Bahkan ini Bapak Ibu, saya punya kawan, kepalanya KUA. Ya, kepalanya KUA. Ini berilmu, orang S2-nya bareng dengan saya. Umur 65 apa 70 tahun cerai. Saya tanya, "Kang, kunaon sih? Milari naon? Emang aya no herang?" Enggak katanya. Jawabannya apa? Sederhana jawabannya. Ya Sep, inilah hidup. Gitu aja Pak. Nggak mau berterus terang dia. Padahal dianya nggak nikah lagi, si ibunya nggak nikah lagi. Saya bilang, nyari apa sebetulnya? Kok sampai begitu? Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan dikira umur 60 tahun pensiun nggak ada yang cerai. Ada yang cerai itu. Jangan dikira mereka nggak ngerti agama, ngerti itu. Lalu masalahnya apa sebetulnya? Apa ego? Kan gitu ya? Apa sudah nggak butuh lagi? Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu pernikahan itu tidak hanya masalah cinta, mahabbah, tidak. Ada sakinah, ada mawaddah, ada warohmah. Kebanyakan warohmah ini yang ketinggalan. Karena kalau sudah
begitu, cinta begitu sudah bukan masalah cinta lagi, kasih sayang, sudah rahmah bagaimanapun. Istilahnya ada orang kan sampai nenek-nenek, kakek-kakek, oh bukan, sampai ke akhirat. Ya, tidak hanya di dunia, sampai ke akhirat. Karena bisa jadi istri itu justru yang menjerumuskan ke neraka kalau kita sebagai suami tidak bisa mendidiknya. Istri terbuka aurat, tidak sholat, menggibah, dibiarkan oleh suaminya, nanti di akhirat istrinya narik suaminya ke neraka itu. Walaupun suaminya, mohon maaf, dia ulama misalnya, termasuk anak, kan istri anak amanah, harta amanah, jabatan amanah, semuanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu mohon maaf, jadi dewasa ini orang yang tidak mengerti agama lalu disuruh naik panggung karena dia pandai berretorika. Sebetulnya dia motivator atau dia komedian, kira-kira gitu. Politikus juga sama, Pak. Ya, saya juga pernah lah ada beberapa calon wali kota yang kemudian belajar beragama. Itu bagus, silahkan saja. Ya. Karena dia ingin mendekati konstituennya, belajar dulu ceramah, Pak. Ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi jangan sampai berkata sesuatu yang tidak tahu. Belajar dulu, sampaikanlah yang sudah tahu. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Itu adalah beberapa gitu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak orang minum khamr, ya. Saya nggak tahu ini, biasanya menjelang Ramadan ada saja berita 10 orang mati karena menenggak khamr, kira-kira gitu ya. Sedikit kaum laki-laki dan banyak kaum wanita, sampai rasionya 1 laki-laki 50 wanita. Nah ini Bu, tapi saya pikir begini ya, kalau begitu banyak wanita yang nggak nikah, kira-kira gitu ya. Tapi saya amati Bapak Ibu, ternyata ada juga laki-laki yang 40 tahun belum menikah gitu ya, ya mungkin masalah jodoh atau apa. Karena dewasa ini kan mohon maaf ya, nggak mudah Bapak Ibu. Walaupun laki-laki Pak dibolehkan menikah 4 istri gitu ya, tapi mohon maaf, wanita sekarang kan pintar-pintar Pak, nggak seperti dulu, pasti nggak akan mau. Betul Bu? Betul Bu? Ya nggak mau, karena Siti Khadijah juga, Nabi ketika bersama Siti Khadijah kan nggak menikah. Ya, Siti Khadijah saja istrinya, dan semua anak-anaknya itu dari Siti Khadijah kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Nah, baru setelah Siti Khadijah wafat, baru kemudian Nabi menikahi Ummu Salamah, Hafsah, kan gitu ya. Kemudian Aisyah dan seterusnya, sampai dalam riwayat dikatakan 11. Dan yang perawan itu kan hanya Aisyah dan Maria saja. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apakah ini tandanya seperti apa? Ya wallahu alam begitu ya. Tapi yang jelas ini hadis mengatakan rasio 1 laki-laki 50 perempuan. Apakah seperti itu? Tapi kadang-kadang ada begini, mohon maaf ya Bapak Ibu, seperti gaya hidup. Kata istrinya, kamu nggak boleh nikah lagi, tapi kalau jajan silahkan. Ya, betul Pak. Kamu nikah nggak boleh, tapi kalau jajan silahkan. Jajan naon? Jajan surabi Pak. Ya, jadi ada seperti itu. Bahkan akhirnya masing-masing, bapaknya jajan, istrinya ikut jajan juga. Iya, biasa saja dalam status sosial seperti itu Pak. Dia nggak lingkungan sekitar, wah ini suami istri soleh-solehah kelihatannya. Tapi ternyata di luar seperti itu, hanya untuk mempertahankan. Kenapa nggak mau cerai? Karena ingin mempertahankan status sosial, keluarga terhormat, kira-kira begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan anaknya itu kalau dijemput pacarnya itu oleh orang tuanya disiapkan, kadek neng eta pil anti hamil kadek. Dan itu Pak sejak tahun 90 2000-an ada yang seperti itu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Pak, anak perempuan itu, terutama kita sebagai bapak, sebelum anak perempuan kita menikah, jaga baik-baik. Kalau perlu kemana-mana antar Pak. Mungkin anak terasanya, meni diantar-antar. Justru itulah kasih sayang ayah kepada anak perempuannya. Baru setelah ditikahkan itu urusan suaminya Pak. Ya, karena bagaimanapun ya itu tanggung jawab kita gitu. Jangan sampai dilepas begitu saja ya.
apa namanya, harus hati-hati lah. Banyak terjadi kok. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian Baitul Maqdis ini juga akan runtuh. Ini ada 6 dari tanda-tanda kematian, kiamat. Ini riwayat Ahmad At-Tabrani dan Mu'ad bin Jabal. 1, wafatnya Rasulullah, itu adalah tanda kiamat juga. Dibukanya Baitul Maqdis, seorang laki-laki diberi 1000 dinar tapi dia membencinya. Fitnah yang panas masuk pada setiap rumah muslim. Kemudian kematian menjemput manusia seperti kematian pada kambing, dan khianatnya bangsa Romawi sampai 80 poin, dan setiap poin 12.000. Wallahu alam ini maksudnya apa, saya juga tidak paham. Jazirah Arab kembali penuh dengan kebun-kebun dan sungai-sungai hijau, ya. Ini sudah pada hijau. Kemudian Sungai Efrat mengeluarkan bukit emas. Ini riwayat Abu Hurairah. Nabi bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai Sungai Efrat menghasilkan gunung emas. Manusia berebutan tentangnya, dan setiap 100 terbunuh 99 orang, dan setiap orang dari mereka berkata, barangkali akulah yang selamat. 2003, berarti berapa tahun yang lalu ya? 19 tahun yang lalu, Sungai Efrat itu masih ada airnya. 2022 sudah kering. Wallahu alam. Kemudian, tapi ini tanda-tanda alam kira-kira begitu ya. Masih ingat Sungai Efrat? Efrat mengering karena ada gunung emas katanya. Apa emasnya, apa emas apa? Kan emas, istilah emas itu ada emas kuning, itu emas. Tapi emas hitam itu ini Pak, emas hitam itu minyak, betul, minyak. Emas hitam itu minyak gitu ya. Itu salah satunya. Wallahu alam. Rebutan, mereka kan rebutan apa namanya, oleh negara-negara, disangka ada sumber daya di situ dan sebagainya. Kemudian yang terakhir lah Bapak Ibu ya, banyak terjadi al-haraj, pembunuhan massal. Kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat sehingga banyak terjadi haraj. Sahabat bertanya, wa mal haraj ya Rasulullah? Pembunuhan. Jadi kalau kita lihat ya, mohon maaf, ini monumen Pancasila ya. Ini 6566 500.000 tewas. Petrus 2000, Talang Sari Lampung 130. Posatis 378, penghilangan orang secara paksa 23 orang hilang. Tahun 98 1000 tewas, 99 sama 30, 100 Trisakti Semanggi ya. 99 pembantaian Dukun Santet 157 tewas. Ini yang diketahui. Simpang Kakak Aceh 46 tewas, peristiwa Wasior 4 tewas, Wamena 51 tewas, dan seterusnya. Penghancuran kota-kota besar oleh tangan manusia akibat perang dan peristiwa alamiah. Ini yang kita di Palestina juga sama Bapak Ibu ya, gedung-gedung hancur dan sebagainya. Siapa yang bisa menolong mereka? Pinggir-pinggirnya negara muslim tapi nggak berani. Kenapa? Karena wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, takut mati dan terlalu cinta dunia. Takut seperti Saddam Hussein, takut seperti Muammar Qaddafi, takut seperti Aljazair yang itu diturunkan, kira-kira begitu. Malah oleh rakyatnya sendiri, digembosi oleh, kita sebut saja, Amerika dan sekutunya, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, longsor ya, pergeseran tanah, kerusuhan di seluruh dunia. Malah ini termasuk stadion ya. Kita terakhir di mana Pak? Malang ya. Ya, Malang. Ada yang wafat dan sebagainya. Wallahu alam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah syuruk. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya lupa ya, di pesantren tahfidz PMIQ Nur Rahmah 2 di Cimaung Pak, dekat Eril ya. Saya ke kiri, arah Gunung Puntang. Kita setiap hari Ahad pertama tiap bulannya mengadakan pengajian. Diawali dengan sholat duha, kalau bisa 8 rakaat, kemudian membaca surah Ar-Rahman Al-Waqiah, kemudian kita membaca istighfar, sholawat, dzikir, doa, baru kemudian mauidhah hasanah. Nah, barangkali Bapak Ibu yang mau apa namanya mengaji sambil jalan-jalan ya, mangga ditunggu setiap Ahad. Kalau November itu kalau nggak salah 3 November ya. Itu Ahad, dimulai jam 8 sampai jam 11, dan insya Allah dikasih makan juga gitu ya. Jadi ya maksudnya nggak makan dari rumahnya juga di sana disiapkan gitu. Cuman memang harus berapa orang gitu ya.
supaya kita menyiapkan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu sehat selalu jasmani rohani. Allah anugerahkan sakinah mawaddah warahmah, turunan yang soleh dan solihah. Allah anugerahkan rizki yang banyak supaya kita saling membantu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayatul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.